Kemudian ditambah dengan 8 tuntutan rakyat, di mana 5 poinnya itu untuk DPR RI yang terdiri dari yang pertama, pembersihan anggota DPR RI, reformasi besar-besaran. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa oposisi itu berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, sahkan undang-undang perampasan aset. Kemudian yang keempat, revisi undang-undang Polri. Dan yang kelima, revisi undang-undang TNI. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Sanggita. Selamat datang di channel TV Sang Diplomat. Pada video kali ini kita akan membahas perkembangan buntut dari aksi demonstrasi Agustus 2025 kemarin. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Oke, kita akan mulai dulu dari DPR RI. Pertanggal 5 September kemarin, DPR RI sudah memberikan jawaban untuk 17 ditambah 8 tuntutan rakyat. Sebelumnya saya akan menjabarkan terlebih dahulu terkait 17 tuntutan rakyat, di mana 3 poinnya itu untuk DPR RI yang terdiri dari yang pertama, yaitunya pembekuan tunjangan anggota DPR, kemudian juga transparansi gaji dan tunjangan DPR, kemudian yang ketiga itu pemeriksaan anggota DPR RI yang bermasalah melalui KPK. Kemudian ditambah dengan 8 tuntutan rakyat, di mana 5 poinnya itu untuk DPR RI yang terdiri dari yang pertama, pembersihan anggota DPR RI, reformasi besar-besaran. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa oposisi itu berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, sahkan undang-undang perampasan aset. Kemudian yang keempat, revisi undang-undang Polri. Dan yang kelima, revisi undang-undang TNI. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan ya, ada 3 ditambah 5 tuntutan rakyat untuk DPR RI. Dan DPR RI pun sudah memberikan jawaban dalam bentuk 6 poin yang terdiri dari yang pertama, itu dihapuskannya tunjangan tempat tinggal atau rumah ya, berarti ini termasuk ke poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak adanya kunjungan ke luar negeri selain dari undangan kenegaraan, berarti ini di luar tuntutan. Kemudian yang ketiga, adanya pemangkasan tunjangan fasilitas, berarti ini masuk ke dalam poin yang pertama. Kemudian yang keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu tidak diberikan hak-hak keuangannya, artinya tidak diberikan gaji dan tidak diberikan tunjangan. Ini masih termasuk ke dalam poin yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, itu diadakannya pemeriksaan untuk anggota-anggota DPR RI yang bermasalah. Berarti ini masuk ke dalam poin yang ketiga. Kemudian yang terakhir, itu transparansi dan membuka diri terhadap partisipasi publik. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari 6 poin yang dijawab oleh DPR RI ini, hanya 2 yang menyepakati 3 ditambah 5 tuntutan masyarakat untuk DPR RI tadi. Itulah kenapa masyarakat masih belum puas dan cenderung masih murka dengan keputusan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tindakan atau sikap yang diambil oleh Presiden. Ini untuk yang pertama kalinya, saya mengapresiasi pemerintahan di era Presiden Prabowo ya. Tidak ada di dalam tuntutan, tetapi Presiden Prabowo memberikan kejutan. Per tanggal 8 September ini, Presiden Prabowo sudah melakukan reshuffle kabinet terhadap 5 orang menteri, itu diantaranya yang pertama Menteri Polhukam, yaitu Budi Gunawan, kemudian Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani, kemudian Menteri Pelindung Pekerja Migran Indonesia, yaitu Abdul Karding, kemudian juga Menteri Koperasi yaitu Budi Ari, dan yang terakhir Menpora yaitu Dito Aryo Tejo. Itulah kenapa saya katakan Presiden Prabowo tahu bagaimana caranya memenangkan hati masyarakat ya. Jadi tidak ada di dalam tuntutan, di saat DPR RI gagal dalam menjawab tuntutan, Presiden Prabowo hadir memberikan jawaban, hadir memberikan kejutan gitu. Nah, selanjutnya kita ke Polri. Saya tidak benci dengan polisi. Almarhum kakek saya polisi dan pernah dimutasi. Sehingga saya terbiasa membahas hal-hal seperti ini secara frontal saja.
Saya tidak setuju dengan petisi yang menolak dipecatnya Kompolnas Kagai. Karena apa? Beliau hanya dipecat, bukan dihukum mati. Kalau masalah beliau punya anak, kemudian punya istri untuk dihidupi, beliau masih bisa mencari rezeki yang lain, masih bisa membuka usaha yang lain. Sedangkan keluarga almarhum Afan Kurniawan itu kehilangan putra mereka untuk selama-lamanya. Belum lagi terurai jasadnya almarhum Afan Kurniawan ini, keluarga mereka sudah harus mendengarkan petisi-petisi yang kurang manusiawi menurut saya. Kalau masalah Kompolnas KG ini mengabdi kepada negara, kemudian memiliki riwayat pekerjaan yang baik, itu basic, itu adalah standar yang harus dimiliki oleh setiap profesional terhadap pekerjaannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh almarhum Afan Kurniawan. Karena ingin menjaga riwayat pekerjaannya agar tetap baik, maka almarhum masih tetap mengantarkan orderan di saat aksi demonstrasi sedang berlangsung besar-besaran. Jadi sekali lagi, saya tidak setuju dengan petisi menolak dipecatnya Kompolnas KG. Oke, sampai di sini dulu saja. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.